Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farel Praditya dari kelas 10B dan absen 1. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Tarumanegara. Nah, sebelum kita memasuki bab Tarumanegara, saya sudah membagi beberapa bagian. Yang pertama adalah latar belakang Kerajaan Tarumanegara, yang kedua keberadaan Tarumanegara, yang ketiga pendiri kerajaan, yang keempat masa kejayaan, yang kelima prasasti, yang keenam masa keruntuhan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, nanti pada 7 bagian ini akan ada beberapa penjelasan yang sudah saya bikin. Yang pertama kita mendapatkan latar belakang. Nah, pada latar belakang ini menjelaskan tentang Kerajaan Tarumanegara terlebih dahulu. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan bercorak Hindu kedua yang berdiri di wilayah Indonesia, tepatnya di daerah Jawa Barat. Adapun silsilah Raja Kerajaan Tarumanegara bermulai dari Raja Jaya Singawarman. Kerajaan ini diperkirakan berdiri sekitar abad keempat Masehi, berarti sudah lama banget ya. Kerajaan ini didirikan oleh Raja Jaya Singawarman yang konon katanya bukan berasal dari Indonesia, melainkan asli India. Nah, berarti Raja Jaya Singawarman itu bukan merupakan orang asli Indonesia, melainkan orang India. Lalu, yang bab kedua adalah keberadaan Tarumanegara. Letak Kerajaan Tarumanegara sendiri ada di Jawa Barat, tepatnya di tepi sungai Cisadane, yang kini menjadi wilayah Banten. Kerajaan Tarumanegara sendiri berpusat di Sundapura, dengan wilayah kekuasaan yang hampir meliputi seluruh wilayah Jawa Barat dan Banten. Nah, pada zaman dahulu kala, Kerajaan Tarumanegara itu menguasai wilayah Jawa Barat. Hampir semua wilayah Jawa Barat itu dikuasai oleh Kerajaan Tarumanegara. Dan salah satunya itu mereka berpusat di Sundapura, yang sekarang kita kenal dengan nama Sunda, gitu. Nah, lalu bab ketiga adalah pendiri kerajaan. Kerajaan yang bercorak Hindu ini dibentuk oleh Jaya Singawarman pasca ia diterima oleh Raja Dewa Warman dari kerajaan Salakanagara. Setelah dinikahkan dengan putri raja, Jaya Singawarman kemudian membuka wilayah kekuasaan baru hingga ke daerah yang kini dikenal sebagai Bekasi dan diberi nama Kerajaan Taruma pada tahun 358 Masehi. Dan sejak saat itu, Jaya Singawarman berkuasa selama 24 tahun atau lebih tepatnya hingga tahun 382 Masehi. Berarti Jaya Singawarman itu berkuasa di daerah Jawa Barat selama 24 tahun. Nah, sepanjang sejarah Kerajaan Tarumanegara terdapat 12 raja yang pernah memimpin sebelum akhirnya kerajaan itu runtuh. Raja-raja Kerajaan Tarumanegara yang pernah menjabat tersebut adalah, yang pertama adalah Jaya Singawarman sendiri pada tahun 358 hingga 382 Masehi. Yang kedua adalah Dharma Yawarman, yang ketiga Purnawarman, yang keempat Wisnuwarman, yang kelima Indrawarman, yang keenam Chandrawarman, yang ketujuh Suryawarman, yang kedelapan Kertawarman, yang kesembilan Sudawarman, yang kesepuluh Hariwangsawarman, yang ke-11 Nagajayawarman, dan yang terakhir Linggawarman pada tahun 666 hingga 669 Masehi, yang hanya bertahan selama 3 tahun saja. Nah, masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara. Sepanjang sejarah Kerajaan Tarumanegara, mereka mempunyai satu raja yang benar-benar membawa dampak besar bagi Kerajaan Tarumanegara, yaitu dalam masa kepemimpinan Purnawarman, raja pertama mereka. Kerajaan Tarumanegara berhasil membangun sebuah ibu kota negara yang dikenal dengan nama Sundapura di kawasan pesisir pada tahun 397 Masehi. Seperti yang sudah saya bilang tadi,
ibu kota negara kerajaan Tarumanegara yang dikenal dengan nama Sundapura sekarang bisa kita kenal dengan nama Sunda. Gitu. Lalu keberhasilan kepemimpinan Purnawarman juga memberikan dampak besar bagi kerajaan Tarumanegara. Wilayah taklukan kerajaan pun berhasil diperluas hingga hampir seluruh Jawa bagian barat, termasuk yang kini merupakan wilayah berupa kota seperti Cirebon, Bogor, dan Jakarta, sekaligus hampir seluruh wilayah Provinsi Banten. Nah, pada zaman dulu, kerajaan Tarumanegara ini tuh menguasai banget di Jawa Barat. Mereka menguasai wilayah seperti Cirebon, Bogor, dan Jakarta contohnya. Dan sekaligus hampir seluruh wilayah Provinsi Banten itu dikuasai oleh kerajaan Tarumanegara yang dipimpin oleh Purnawarman, raja pertama mereka. Nah, prasasti Ciarutyun. Ciarutyun merupakan salah satu peninggalan dengan corak Hindu. Prasasti ini ditemukan pada area tepi sungai Ciarutyun dengan muara sungai Cisadane Bogor, Jawa Barat, di mana prasasti Ciarutyun ini dipercaya merupakan peninggalan dari kerajaan Tarumanegara. Prasasti Ciarutyun ini dibuat dari batu alam loh. Batu ini berbobot 8 ton dan berukuran 200 cm dikali 150 cm. Jadi panjangnya 200 cm, lebarnya 150 cm. Dan bobotnya juga 8 ton, itu udah berat banget, teman-teman. Nah, dan yang kedua adalah prasasti kebun kopi. Peninggalan kerajaan Tarumanegara yang kedua ini adalah prasasti kebun kopi yang ditemukan pada abad 19 oleh pasukan Belanda di desa Ciarutyun Ilir, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Nah, prasasti ini dipahatkan pada salah satu bidang permukaan batu yang berukuran cukup besar. Prasasti ini juga menampilkan ukiran kaki gajah yang ada bolongannya itu dianggap sebagai kaki gajah yang merupakan tunggangan Raja Purnawarman yang disamakan dengan gajah Airawata, yaitu wahana dari Dewa Indra. Jadi kayak perumpamaan lah. Lalu prasasti yang ketiga adalah prasasti Tugu, yang dimana diberi nama sesuai dengan tempat penemuannya, yaitu di Kampung Batu Tumbuh, Desa Tugu, Koja di Jakarta Utara. Nah, isi prasasti Tugu sendiri yaitu menceritakan penggalian Sungai Candrabaga oleh Raja di Rajaguru, menceritakan penggalian Sungai Gomati oleh Raja Purnawarman, menunjukkan bahwa kerajaan Tarumanegara melakukan penggalian untuk menghindari banjir dan kekeringan, dan menunjukkan bahwa kerajaan Tarumanegara peduli dengan kesejahteraan rakyatnya. Dan juga prasasti Tugu ini terbuat dari batu andesit berbentuk bulat panjang dan memiliki tinggi 137 cm. Nah, dan ini adalah masa keruntuhan kerajaan Tarumanegara. Mulai masa pemerintahan Raja Sudawarman, kerajaan Tarumanegara mengalami kemunduran. Penyebab runtuhnya kerajaan Tarumanegara ini adalah kurangnya pengawasan dan perlindungan dari Raja Sudawarman sendiri terhadap masalah-masalah di kerajaan, dan tidak adanya putra dari raja terakhir Tarumanegara, yaitu Linggawarman. Penyebab lainnya adalah karena kemunculan kerajaan Galuh yang menjadi pesaing baru mereka. Pada akhirnya, kerajaan Galuh ini memisahkan diri dari kerajaan Tarumanegara untuk menghindari perang saudara. Jadi pada awalnya itu merupakan konflik internal di kerajaan Tarumanegara ya. Lalu lama-kelamaan konfliknya mulai membesar, dan pada akhirnya kerajaan Tarumanegara sendiri mulai runtuh. Nah, kesimpulan yang bisa kita dapat adalah sebagai salah satu kerajaan tertua di wilayah Indonesia, kerajaan Tarumanegara sendiri memiliki peran penting dalam membentuk
budaya Nusantara. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya mohon dimaafkan karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.